Halo, assalamualaikum semua. Melanjutkan video sebelumnya yuk. Langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya dulu. Oke, langsung ke ceritanya. Setelah keheningan Xiaoyan, Yao Lao juga berhenti berbicara. Namun, Xiaoyan samar-samar merasakan kekecewaan yang dipancarkan dari cincin di jarinya. Setelah diam selama hampir 5 hingga 6 menit, Xiaoyan tiba-tiba menghembuskan napas panjang. Dia mengangkat kepalanya dan dia memandang melewati celah di antara daun-daun pohon dan menatap langit biru yang dalam. Jarinya menggosok cincin berwarna hitam ketika dia berkata dengan suara lembut, "Katakan padaku, guru. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat fraksi yang terlibat dalam masalah ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Aku muridmu. Semua kemampuan saya ini diberikan kepada Anda oleh Anda." Hahaha, bagus, bagus. Mata saya ini, Yao Chen Belum, dibutakan untuk kedua kalinya. Hahaha. Ya, Chen. Apakah ini nama guru? Xiaoyan mengulangi nama asing itu dalam benaknya. Namun fokusnya dijeda pada kalimat lain. Tidak buta untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, dia buta sekali. Sepertinya masa lalu guru cukup kasar. Anak kecil, saya telah mengatakan kepada Anda di masa lalu bahwa benua Douqi sangat besar. Di dalamnya orang-orang kuat sama banyaknya dengan awan. Bahkan orang yang dianggap terkuat di dalam kekaisaran Jiama Yunsan tidak punya pilihan selain menyingkirkan kesombongannya saat memasuki benua. Ini karena ada banyak orang di dalamnya yang berkali-kali lebih kuat darinya. Nada lambat Yao Lao mengandung beberapa kesunyian menarik perhatian Xiaoyan sampai yang terakhir tidak berani sedikit pun terganggu. Karena daerah yang sangat luas ini, ada banyak faksi aneh yang telah terbentuk. Di antara mereka, ada faksi misterius bernama Hall of Souls. Meskipun faksi ini hampir mencakup separuh benua, mereka jarang muncul di negara-negara yang jauh dari pusat benua, seperti Kekaisaran Jiama. Tidak banyak orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka. Hall of Souls. Xiaoyan mengumamkan nama ini sebelum dia berbicara dengan lembut. Sebelumnya, guru pasti merasakan jejak mereka di Sengu Peskan. Yao Lao tersenyum pahit dan mengangguk ketika berkata, Hall of Souls ini sangat kuat dan misterius. Selain itu, metode yang mereka gunakan dalam operasi mereka sangat aneh. Bahkan saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun mereka biasanya tidak menyerang orang biasa. Target mereka adalah roh hidup yang tubuhnya telah mati, tetapi rohnya luar biasa kuat. Sebagai seorang alkemis, Anda juga harus tahu bahwa ketika kekuatan roh telah mencapai batas tertentu, roh masih akan dapat bertahan bahkan jika tubuh dihancurkan untuk menemukan peluang untuk dihidupkan kembali. Untuk jenis roh seperti ini, kami menyebutnya roh hidup. Itu seperti apa yang ada di dalam guru kan? Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut. Iya nih. Yao Lao memberikan respons positif. Suaranya segera dan tiba-tiba memiliki beberapa amarah dan kesuraman tambahan di dalamnya. Mereka seperti pemulung roh benua ini. Hall of Souls memiliki taktik khusus untuk menghadapi roh. Karena itu, bahkan saya mengalami kesulitan hanya mengandalkan semangat saya untuk bertarung dengan mereka. Yao Lao berkata dengan suara lembut yang dalam, alasan mengapa aku ingin segera bangkit adalah karena aku takut pada mereka. Selain itu, saya juga memiliki beberapa masalah dan dendam yang harus saya selidiki sepenuhnya dan selesaikan. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Anak kecil, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana membantuku. Kekuatan Anda terlalu lemah. Saya optimis tentang potensi Anda. Selama Anda diberi waktu yang cukup, Anda pasti akan menjadi orang kuat sejati di puncak. Hanya saja Anda harus menjadi lebih kuat sekarang. Kalau tidak, begitu orang-orang itu datang mencari saya khawatir bahkan nyawa Anda akan dalam bahaya. Yao Lao perlahan berkata. Wajah Xiaoyan perlahan menjadi serius. Dia mengepalkan tinjunya dan menjawab dengan suara yang dalam. Guru, aku akan mendapatkan hati jatuh api sesegera mungkin. Setelah itu, saya akan membantu Anda memperbaiki tubuh sehingga Anda tidak lagi terancam oleh Hall of Souls. Di sisi lain, lonceng yang jelas dan halus tiba-tiba terdengar di puncak gunung yang sunyi ini. Jika seseorang memeriksa dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa ada dua lonceng kecil berwarna hijau yang tergantung di pinggang putih wanita muda berpakaian hijau itu.
Setelah berdentang lonceng, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di tempat tertentu di belakang wanita muda itu. Segera sosok tua muncul. Pria tua itu membungkuk dengan hormat ke arah wanita muda itu dan tersenyum ketika dia berkata, "Nona muda Xiao Er, Ling tua, kamu akhirnya kembali." Wanita muda itu perlahan berbalik. Wajah halusnya yang elegan dan indah tiba-tiba tersenyum. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab, "Saya telah mengambil tindakan untuk membantu Xiaoyan melarikan diri dari Mystic Cloud Set." Dia berkata dengan lembut, "Ling tua, bagaimana kabarnya?" Nona muda berbicara tentang tuan muda Xiaoyan kan? Ling Ying menjawab dengan mengajukan pertanyaan itu. Ketika dia melihat kemerahan yang cerah di wajah wanita muda itu menjadi semakin pekat, dia tidak bisa menahan tawa dengan keras. "Sebelum saya pergi, tuan muda Xiaoyan tidak memiliki masalah." Perjanjian 3 tahun antara dia dan Nalan Yantran berakhir dengan kemenangan seperti yang diharapkan. Hanya saja, Ling Ying ragu-ragu sejenak, tapi dia masih menceritakan semua peristiwa yang terjadi ketika Xiaoyan pergi ke Mystic Cloud Set untuk perjanjian 3 tahun dengan sangat rinci. Di antara mereka termasuk Yun San mengambil tindakan. Tapi untungnya taktik tuan muda Xiaoyan jauh melebihi harapan saya. Meskipun Yun San membantu, tetapi di kelompok tuan muda Xiaoyan ada Ratu Medusa juga membantu. Akhirnya, kami meninggalkan Mystic Cloud Set dalam keadaan utuh. Ratu Medusa, Xiaoyan GG cukup bagus. Dia sebenarnya bahkan bisa mengumpulkan orang kuat seperti ini. Yun San ya, Dosong yang kuat. Jari-jarinya yang halus menarik rambut hitamnya yang ditarik ke depan dahinya. Kejutan melintas di mata wanita muda itu. Segera dia tertawa samar ketika dia dengan lembut berkata, "Mystic Cloud Sekte hanya tempelan yang ada di dalam kekaisaran Jiama. Apakah Xiaoyan GG baik?" Mata cerah dari wanita muda itu terangkat dengan lembut saat dia bertanya sekali lagi. Ling Ying tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan mengatakan sesuatu yang tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. "Di masa lalu, aku yang lama tidak benar-benar mengerti mengapa nona muda Xiao Er melindunginya dengan cara ini. Namun setelah bekerja sama dengannya kali ini, saya mengerti beberapa hal. Pandangan ke depan nona muda cukup baik. Saya pikir jika anak kecil itu diberikan waktu yang cukup, saya khawatir bahkan kepala klan tidak akan berani dengan mudah menyangkalnya. Iya nih. Karena itu Xiaoyan GG saat ini masih memiliki jalan yang panjang untuk berjalan." "Oling, level berapa kekuatan Xiaoyan GG saat ini?" "Ketika saya pergi, kekuatan tuan muda Xiaoyan adalah sekitar 1 bintang Dadoushi." Ling Ying tersenyum saat menjawab, "Bintang 1 Dadoushi ya?" Mata wanita muda yang cerah itu tertekuk menjadi bentuk bulan sabit yang dangkal saat dia tersenyum dan berkata, "Dalam waktu 2 tahun dia menjadi Dadoushi biasa menjadi Dou si asli. Memajukan 1 kelas setiap tahun. Kecepatan ini hampir bisa diperingkatkan di antara 5 besar dalam Akademi Jianan. Sepertinya pelatihan yang dilakukan Xiaoyan GG selama 2 tahun terakhir ini cukup sulit. Saya pikir mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan, tuan muda Xiaoyan akan tiba di Akademi Jianan. Ketika saat itu tiba, rasa sakit nona karena rindu akan hilang." Sudut mulut wanita muda itu berisi senyum hangat dan lembut. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan sosok kurus pemuda itu perlahan muncul di benaknya. Sudah lebih dari 2 tahun. Akhirnya bisa bertemu lagi. Singkat cerita, wanita muda itu perlahan berjalan menuruni gunung. Sosoknya yang samar dan berwarna hijau membentuk siluet memikat di bawah sinar matahari. "Sun Er, kamu memang datang ke sini lagi?" Ketika Sun Er mendengar suara yang selembut air ini, dia akhirnya mengungkapkan senyum hangat. Dia menoleh dan melihat seorang wanita dewasa yang telah berjalan dari jalan kecil di samping. Sambil tersenyum, dia berkata, "Instruktur Wolling, apakah kamu mencari saya?" Instruktur Wolling berjalan lebih dekat ke Sun Er dan tanpa dia menepuk kepala Sun Er. Dia berkata, "Dalam waktu setengah bulan lagi, itu akan menjadi kompetisi promosi akademi. Anda harus tahu bahwa selama Anda melewati pertandingan dalam kompetisi, Anda akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke akademi dalam untuk dilatih. Setiap tahun akademi hanya memiliki 50 lowongan. Awalnya Anda sudah bisa berpartisipasi di dalamnya tahun lalu, tetapi Anda melewatkan kesempatan itu. Tahun lalu, Sun Er baru saja tiba. Bagaimana saya berani bersaing dengan semua senior?"
Sun Er tersenyum cemberut saat dia berbicara. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda? Bukankah kamu hanya menunggu orang itu untuk pergi bersamamu? Ketika dia mengatakan itu, instruktur Wolling tiba-tiba mengertakkan gigi putihnya. Kemarahan membenci muncul di wajahnya yang lembut ke Xiaoyan itu. Dia sebenarnya berani main-main dengan saya yang lama. Cuti 1 tahunnya adalah sesuatu yang saya selesaikan setelah menanggung banyak tekanan. Namun 1 tahun telah berlalu, tetapi saya belum melihatnya. Dia benar-benar membuatku marah. Jika bukan karena Anda yang mengganggu saya, sepanjang hari saya akan mencoret namanya dan melupakannya. Instruktur Wolling, yakinlah bahwa Xiaoyan GG pasti akan bergegas tahun ini. Sun Er cepat menjawab ketika dia mendengar ledakan ini. Apa gunanya bahkan jika dia berhasil datang? Dia absen untuk pelatihan di akademi selama 2 tahun. Jangan bilang bahwa kecepatan latihannya di luar akan lebih cepat daripada metode pelatihan yang telah melalui semua jenis penilaian oleh berbagai pendahulu. Instruktur Wolling berkata dengan putus asa jika dia ingin berhasil mendapatkan tempat, dia paling tidak mencapai kekuatan Dadoushi. Selain itu, ini hanya akan baik kalau tidak bertemu monster tertentu di babak awal. Instruktur Wolling, Anda tidak boleh meremehkan Xiaoyan GG. Saat itu dia menggunakan kekuatan Dous untuk menahan 20 pertukaran dengan tanganmu. Mata Sun Er yang cerah sedikit meringkuk dengan senyum saat dia menjawab. Saya berharap begitu. Kompetisi promosi kali ini tidak semudah yang terakhir kali. Ada lebih dari 300 orang di seluruh akademi yang memiliki hak untuk memperjuangkannya. Jika dia ingin menerobos mereka, itu akan sangat sulit jika dia tidak memiliki beberapa keterampilan. Instruktur Wolling mengerutkan bibir dan berkata, dia masih menyimpan dendam terhadap kenakalan ini yang sebenarnya berani tidak muncul seperti yang disepakati. Kalau begitu, bisakah instruktur tolong tuliskan Xiaoyan nama GG kali ini? Sun Er menarik tangan instruktur Wolling dan memberikan senyum yang indah saat dia bertindak dengan cara manja. Aku benar-benar tidak punya cara untuk berurusan denganmu. Sudah 2 tahun tetapi mulut Anda telah berbicara tentang orang itu berulang kali. Baiklah, ayo pergi, sudah waktunya kelas pagi. Sin berpindah memperlihatkan Xiaoyan telah mendarat di atas bukit. Kami akhirnya tiba. Xiaoyan menggunakan kekuatan besar untuk menggosok matanya yang besar dan hitam. Tubuhnya perlahan turun, meskipun Black Corner Region hanya berjarak pendek di depannya, dia tidak memilih untuk segera masuk. Karena Yao telah berulang kali menekankan kepadanya tentang kekacauan tempat ini, dia merasa tidak bijaksana jika dia memasuki tempat ini, di mana bahaya mengintai di setiap sudut dalam kondisinya yang kelelahan. Kamu harus pulih dulu. Meskipun sangat sulit untuk bergegas dalam perjalanan selama 10 hari terakhir ini, Anda juga telah menerima banyak manfaat. Douki dalam tubuh Anda hanya menjadi lebih kuat di bawah kelelahan yang berulang ini. Suara Yao terdengar dari hatinya pada saat ini. Xiaoyan mengangguk. Ketika dia tidak menemukan keberadaan manusia atau binatang, dia akhirnya santai dan mencari tempat rahasia. Dia duduk bersila, mengeluarkan pil pemulihan energi, dan memasukkannya ke mulut. Segel itu dibentuk oleh tangannya, dan dia menutup matanya. Singkat cerita, akhirnya Xiaoyan membuka matanya, dan kekuatannya telah kembali seperti semula, bahkan mengalami sedikit peningkatan. Setelah itu, dengan penguasa berat Kuan yang sangat besar diikat ke punggungnya, Xiaoyan memutar lehernya, dan menginjak kakinya di tanah. Saat ledakan energi dilepaskan dari bawah kakinya, tubuh Xiaoyan melesat maju seperti panah yang telah meninggalkan busur dan berubah menjadi bayangan hitam yang berlari menuju padang rumput hitam gelap. Wilayah Black Corner. Saya ingin melihat seberapa kacau Anda sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.